kita, cucunya Nabi, kita yang punya silsilah muttasilah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ustadz sekarang nggak percaya, katanya habaib di Indonesia itu nggak ada, habaib di Indonesia katanya palsu, katanya belum terbukti secara ilmiah. Hei, tes DNA, aing hayang nyaho, sia keturunan saha, berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Nggak perlu tes DNA, nggak perlu tes DNA. Betul, saudara, keyakinan saudara harus mantap. Yakini keturunan habaib Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Setelah saya teliti dengan seksama dalam waktu yang seperlu-perlunya, maka diketemukan adanya keterputusan riwayat selama 550 tahun, di mana Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad al-Muhajir tidak dicatat oleh para ahli nasab yang sezaman dengan Ahmad bin Isa bahwa beliau punya anak yang namanya Ubaidillah. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Jadi saya mau tanya begini saja, mau percaya sama Imam yang ngomong kalau Habib gak ada, atau percaya sama Kiai Hasyim Asy'ari? Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU cinta sama habaib atau tidak? Tahu NU itu paling takdim kepada habaib. Penghormatan terhadap habaib ini ulama-ulama NU yang mengajari. Ini memang ajaran ulama-ulama NU, dan hari ini kemudian kacang lupa kulitnya. Oknum-oknum habaib menyerang ulama-ulama NU dan bahkan mencaci maki NU. Coba Yang jadi ketua NU nggak 100% ahli sunnah wal jamaah, condong sana condong sini. Apa ini? Saya juga tidak setuju kalau memang Ansor Banser Joko Gerejo. Apa untungnya? Tetapi ulama-ulama kita tidak pernah mempunyai catatan bondong pada pemerintah. Ulama-ulama kita tidak pernah ada catatan menggerakkan rakyat untuk melawan pemerintah. Tidak ada. Nah, kesempatan ini yang diincar oleh kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan NU ini. Dibuatlah sosok-sosok tandingan seorang sosok habaib, oknum habaib yang kerjaannya itu mencaci maki NU. Oknum-oknum habaib kemudian membuta-butakan Gus Dur. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kalau orang nggak melihat berkeyakinan. Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Ya. Sayyidi Syekh Abdurrahman Wahid Gus Dur, Allah takdirkan memimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Saya sampaikan bahwa saat Gus Dur menjadi Presiden RI, itu di salah satu stasiun televisi, Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Abuya Muhtadi berfatwa bahwa gerakan-gerakan radikal semacam FPI harus dihilangkan dari Indonesia, harus dibubarkan dari Indonesia. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar. Kelompok FPI juga ingin menegakkan khilafah yang mengatasnamakan Habib-Habib dan sebagainya. Dan ini kemudian memecah belah. Para habaib ini datang ke Indonesia dengan menggunakan basis asal, basis dasarnya tasawuf, kerendah hatian. Tapi hari ini gara-gara politik, para habaib juga berpolitik dan saling mencaci maki satu sama lain. Politik semua Pak yang merusak. NU bersama warga bangsa lainnya berjuang bagaimana gerakan-gerakan radikal ini bisa diberantas dari Indonesia. Nah makanya kita lawan ini. Kita harus melawan Pak terhadap gerakan-gerakan politisasi agama. Dan hanya di Indonesia Pak orang itu menghormati habaib sejadi-jadinya. Di Malaysia itu nggak gitu-gitu amat. Di Singapura juga nggak gitu-gitu amat. Biasa aja. Apalagi di Arab. Antara Habib dan non Habib itu nggak ada bedanya. Iya, bisa jadi kiainya non Habib, bisa jadi yang jualan rujak itu Habib. Di Arab loh ini. Mulai kapan ngaku ahli sunnah wal jamaah ngajarkan benci sama habaib? Mulai kapan? Ahli sunnah capup, mulai kapan?
Sekarang ini doktrinnya beda. Kalau engkau mencintai cucunya Rasul, walaupun ibumu sakit, maka engkau harus hadir apabila ada panggilan juang. Kalau ada panggilan jihad. Jihad apa? Negeri kita ini sedang tenang, saudara. Negeri kita ini aman, tentram. Cuma Anda memang diperintahkan cinta kepada kami. Cintai habaib sebagai bentuk cinta kepada Nabi. Mulai kapan? Bukan kami untuk melecehkan dan menghinakan muhibbin, tidak, tapi kita wajib untuk menghargai muhibbin. Dipanggilnya pengikut itu muhibbin, tidak seperti Rasulullah memanggil pengikutnya dengan sebutan ashab. Imam Syafi'i memanggil murid-muridnya ashab. Para kiai memanggil pengikutnya santri. Tidak ada yang memanggil muhibbin. Para pecinta itu tidak ada, saudara. Muhibbin itu buta. Ini adalah penjajahan pikiran, penjajahan rohani. Islah Bahrawi mengcapture sebuah video yang menampilkan Habib Bahar Smith tengah mencaci maki dengan ungkapan-ungkapan kasar dan serapah binatang dalam sebuah pengajian. Menanggapi itu, Islah Bahrawi menyayangkan pernyataan kasar dari seorang yang mengklaim sebagai penceramah agama. Menurut Islah, apakah Bahar Smith adalah sosok yang suci tanpa celah? Setelah ceramah biasanya diberi amplop berisi uang, berapa jumlahnya kurang tahu. Yang jelas itulah mungkin harga paket kombinasi antara ayat-ayat dan caci maki. Ya Allah, semoga masih ada orang yang meyakini bahwa Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Tulisnya dengan prihatin. Netizen lain memberikan tanggapan atas beredarnya video itu. Miris dan prihatin. Kok bisa bicara seperti itu di hadapan jemaahnya? Lantas apa yang didapat jemaah dalam beragama kalau begini? Heran ya, kok banyak jamaah yang datang dan mengundang? Ilmu apa yang didapatkan sama jamaah yang datang? Sementara itu, salah satu realisasi dari merawat jagat membangun peradaban sebagai tema Nahdlatul Ulama atau NU di abad kedua adalah dengan menjaga agama dan negara. Usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tema itu diantaranya yaitu dengan tetap menjaga faham Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta mempertahankan dan merawat nikmat kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia yang telah lama diraih. Hal itu diungkapkan Ketua Rabithah Ma'did Islamiyah atau RMI, Pengurus Wilayah NU Provinsi Banten Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani saat tausiah di hadapan ribuan warga Nahdliyin Kabupaten Garut pada acara ziarah bersama dan halal bil halal menjemput abad kedua NU di Komplek Makam Keramat Syekh Abdul Qohar Pasir Astana, Pasir Waru Limbangan yang digagas pengurus cabang NU Garut pada Sabtu 13 Mei 2023. Sejak NU didirikan pada 1926, NU hingga kini melalui para kiai bersama pondok-pondok pesantrennya terus bergerak secara terorganisir untuk membimbing dan mengawal umat Islam agar tetap ada pada jalan yang diridhoi Allah SWT. Salah satu yang dilakukan para kiai NU adalah bergerak melawan faham Wahabi yang secara sadis menuduh para kiai dan warganya telah melakukan amaliyah tahayul, bid'ah dan khurafat atau TBC. Ucap Kiai Imaduddin. Ia juga menuturkan NU memiliki andil yang begitu besar dalam mewujudkan serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, peran NU dalam merawat dan menjaga kemerdekaan dapat dilihat manakala NU melalui Rais Akbar Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengusiran pasukan sekutu pada 10 November 1945. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.